Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa satu saham yang menurut saya cukup menarik dari sektor perkebunan kelapa sawit. Namanya adalah Cisadane Sawit Raya Tbk dengan kode saham CSRA atau hari terakhir. Nah, perdagangan hari Selasa kemarin saham CSRA ditutup di harga 500, naik 14 poin atau 2,88%. Nah, saham CSRA ini menurut saya cukup menarik. Kenapa? Mari kita ulas sebentar. Pertama kali kita baca profilnya dulu supaya kita tahu ini perusahaan apa gitu. Perseroan didirikan dengan nama PT Cisadane Sawit Raya pada tanggal 28 Oktober 1983. Kegiatan usaha utama perseroan menjalankan usaha dalam bidang pertanian atau perkebunan buah kelapa sawit. Nah, dia didirikan pada 28 Oktober 1983. Berarti udah berapa tahun tuh? 2023 dikurang 1983. Udah 40 tahun ya. Udah 40 tahun mereka berdiri. Jadi secara kinerja kita sudah tidak apalagi ya, tidak terlalu sanksi lagi karena perusahaan yang berdiri selama itu berarti ketahanan keuangannya dan bisnisnya cukup kuat gitu. Nah, kita lanjut lagi. Bidang pertanian atau perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian, industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO, yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah crude palm oil CPO, yang masih perlu diolah lebih lanjut dan aktivitas profesional. Oke. Jadi mereka menjalankan usaha pertanian buah kelapa sawit, kemudian menjual TBS lah ya, tanaman buah segar gitu. Nah, ini nama anak-anak perusahaan mereka, PT Samukti Karya Lestari, lokasinya kebanyakan dan semua di Jakarta ini ya. Mereka menguasai semua sahamnya ini, 99%. Ini nama anak-anak perusahaannya nih, Samukti Karya Lestari, Sukses Sawit Gasing, Daya Agro Lestari, Ina Zevanya Ataya, Abi Putra, Bina Inter, Bintang Kenten Lestari. Jadi kalau kalian yang di Jakarta pernah lihat nama-nama PT ini anak perusahaannya dari CSRA, Cisadane Sawit Raya. Oke. Nah, kita lihat pengendalinya di sini terpusat di 3 nama ya. Ada PT Sabta Sawit Lestari menguasai 38%. PT Verdan Sawit Lestari menguasai 38% juga. Dan PT Sawit Inti Perkasa 4%. Sementara di masyarakat 20%. Nah, kalau kita lihat di sini 38 tambah 38 76 76 tambah 4 80. Jadi 3 ini yang menguasai ya. Terutama di 2 nama ini. PT Sabta Sawit Lestari dan PT Verdan Sawit Lestari. PT Sabta Sawit Lestari. Siapa milik? Kemudian kita lihat di sini mungkin biasanya ada nih hubungan investor, public expose, dan informasi besar, enggak ya? Kami. Nah, di sini kita bisa lihat ini di tentang kami di struktur perusahaan. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa tahu siapa itu tadi mempunyai itu. Kita terbesar sebentar. Oke. Nah, ini dia. Besar kali ya. Oke. Pemegang saham warna ini apa nih ya? Biru tua, hijau tua. Entitas anak warna kuning. Nah, ini artinya inilah entitas anak dari CS
Cisadane Sawit Raya tadi, yang kita baca tadi kan PT Sabta Sawit Lestari gini. Nah, ini kepemilikan sahamnya. Oke. Nah, yang punya Cisadane Sawit Raya adalah ini tadi yang 38%. Siapa tadi namanya ini? Sabta Sawit Lestari tadi sama Verdan. Ini VSL ini Verdan Sawit Lestari, ini Sabta Sawit Lestari. 38% ya. Tapi nggak dikasih tahu dia siapa yang punya di sini ya. Biasanya harusnya dikasih tahu lagi nih cabangnya yang punya VSL sama SSL ini siapa gitu. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi yang mengendalikan adalah PT Sabta Sawit Lestari dan PT Verdan Sawit Lestari. Oke. Sama ini juga PT Sawit Inti Perkasa. Tapi yang dua ini yang mengendalikannya. Nah, mereka ini IPO-nya 9 Januari 2020. Jadi termasuk terhitung baru ya. Baru sekitar 3 tahun lebih lah. Ya kan, 3 tahun lebih. Nah, nama presiden komisarisnya adalah Cokro Sienturi Suhendra. Dan presiden direkturnya Gita Sapta Adi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tahu latar belakang dari direksi dan komisarisnya. Nah, saya selalu lihat itu di root-nya dulu kawan-kawan. Jadi, di root itu kan kewenangannya besar kali untuk bagaimana bisnis perusahaan ini berjalan gitu. Mau hancur atau berhasil gimana ya di root dan komut itu sangat berpengaruh besar gitu. Pokoknya dewan direksi dan komisarisnya. Nah, direktur utama dari CSRA ini adalah Pak Gita Sapta Adi, warga negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar sarjana Fakultas Sastra jurusan Sejarah dari Universitas Pajajaran pada tahun 93 dengan gelar Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2004. Beliau pernah menjabat sebagai Head of Head Carry Departemen PT Highbine Mulia Head Carry and Branding Farm. Manajemen Training PT Cisadane Sawit Raya, Direktur PT Cisadane. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Cisadane Sawit Raya sejak tahun 98. Menjadi Direktur Utama sejak tahun 2006. Berarti udah lama juga Bapak ini berkarir di CSRA ini ya. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Samukti Karya Lestari, Direktur Utama PT Sukses Sawit Gasing, Direktur Utama di PT Ina Zevanya. Oh, ini anak-anak perusahaan dari CSRA itu sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat ke komisaris. Komisaris utamanya adalah Cokro Sienturi Suhendra, warga negara Indonesia, 41 tahun, mendapatkan sertifikasi A-Level dan O-Level di Concord College, Shrewsbury, UK, dan gelar Bachelor of Art in Business Management dari King's College, University of London, UK. Berarti gelar akademiknya kebanyakan dari UK ya. Beliau pernah menjabat sebagai Procurement Manager di PT Cisadane Raya Chemical. Sawit, Sepakat Siantar, Jambi Batanghari Plantations. Jadi background Bapak ini juga banyak latar belakang pengalaman kerjanya dari perusahaan sawit juga ya. Jadi kompetensinya kita bisa kaitkan dengan jabatan yang dia pegang gitu. Setelah kita tahu profilnya, listingnya 2020 berarti baru 3 tahun. Berarti kita cek di sini 3 tahun. Grafik harga 3 tahun. Nah, inilah grafik harga sahamnya selama dari IPO sampai hari ini. 5 tahun aja langsung ya. Nah, karena kan udah 3 tahun lebih. Jadi sejak IPO sampai hari ini, saham CSRA ini sudah tumbuh 135% dalam 3 tahun lebih. 135%. Kita anggaplah 4 tahun. Berarti 135 dibagi 4.
Berarti rata-rata kenaikan per tahunnya adalah 33,75%. Wah, itu presentasi yang cukup tinggi kawan-kawan. Berarti ROE kita, kalau kita beli sejak IPO sampai hari ini, itu 33%. ROE-nya, Return on Equity-nya. Coba kita lihat. Berapa Stockbit buat ROE-nya? Oh, 12% ya, mudah sekali. Padahal ini udah BEP kita, break even point dalam 3 tahun aja kalau segini pertumbuhan per tahunnya kan. Kalau 3 tahun kan 3,75 kali 3, udah 101%. Udah break even point kita kalau beli CSRA dari IPO dan kita tunggu dalam 3 tahun udah balik modal gitu. Oke. Nah, tadi kita udah tahu profilnya. Kemudian kita udah tahu dia udah 3 tahun lebih berdiri. Sekarang kita cek dia bagi dividen enggak. Oke. Dia red issue belum pernah, reverse split belum pernah, stock split belum pernah, dividen. Nah, 2021, 2022 dua kali. Oke. Jadi mereka IPO kan 2020. Wajar saja mereka bagi dividennya 2021. 2022 dua kali. Nah, 2023 ini mereka belum ada bagi dividen. Padahal di 2022 di Mei mereka bagi dividen. Nah, kita lihat saja 2023 ini gimana. Oke. Apakah mereka akan membagi dividen atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat sisi case state-nya. PE ratio dari CSRA ini adalah 8,2 kali. Dan price to book value-nya 1,01 kali. Ini terbilang harga wajar ya, kalau PBV-nya 1 kali. Oke. Di sini ROE-nya 12%, cuman nanti kita cek lagi, kita hitung lagi. Nah, dalam 1 tahun terakhir, harga terendah dari CSRA ini adalah 400 dan tertinggi 710. Dividen yield 7%, 7% terakhir 2022 ya, 18 November. Oke, market cap-nya masih 1 triliun, jadi ini masih sama dengan small cap ya, middle cap lah bisa dibilang 1 triliun. Kalau small cap mungkin di bawah 1 triliun ya. Sementara enterprise value-nya atau nilai perusahaannya 1,5 triliun. Saham beredarnya 2,05 miliar. Oke, sekarang kita cek ke finansial. Nah, karena dia datanya ada sejak 2019, maka kita lihat sejak 2019 total penjualan atau pendapatannya terus bertumbuh. Nah, inilah salah satunya yang membuat saya mengatakan saham CSRA ini cukup menarik kawan-kawan. Kenapa? Bisa kalian lihat di sini 2019 penjualannya 492 miliar. Oke, pendapatannya. 2020 naik, bukan malah turun. Padahal Covid, ya kan? Naik dia 607 miliar. Kebanyakan perusahaan turun kan pendapatannya pada saat 2020. Mereka naik. 2021 896 miliar, 2022 971 miliar. Nah, kalian bisa lihat juga laba bersihnya di sini menaik dia. 29 miliar, 72 miliar, 260, turun sedikit 252 miliar di 2022. Nah, kalau kita lihat di sini ROE dari tahun 2022 ini adalah 26%, 2021 33%. Naik dia, di sini turun sedikit ya ROE-nya. Gara-gara labanya turun kan. Saham beredarnya masih sama 2,05 miliar. Nah, ini laba terakhir tahun 2022 adalah 252 miliar. Kita lihat kemungkinan laba tahun 2023-nya apakah akan melampaui 252 miliar laba tahun sebelumnya atau bahkan melampaui laba tertingginya di tahun 2021 260 miliar. Oke. Kita pindahkan ke kuartal. Nah, kuartal 1 2023 dari saham CSRA ini menghasilkan laba bersih 24 miliar. Kuartal 2 26 miliar. Kalau kita tambahkan 50 miliar kan. Jadi kita asumsinya laba tahun 2023 ini kita tambahkan kuartal 1 dan kuartal 2 50 miliar. Kemudian kita anggap ekspektasinya adalah menghasilkan sama rata-rata. Jadi dua kuartal 50 miliar dan dua kuartal selanjutnya
kuartal 3 dan kuartal 4 50 miliar juga, maka asumsi laba dari CSRA tahun 2023 adalah 100 miliar. Berarti dia turun labanya kan? Turun. Dari peningkatan-peningkatan 4 tahun belakangan ini. Nah, tapi itu belum tentu juga kawan-kawan. Bisa jadi melebihi. Kenapa? Karena kuartal 3 dan kuartal 4 belum keluar laporan keuangannya. Jadi, dia masih ada kemungkinan untuk melampaui itu, tapi saya melihat harga sawit per hari ini dan beberapa bulan belakangan ini saya cukup pesimis untuk CSRA bisa melampaui laba tahun 2022 gitu. Kenapa? Mari kita lihat di sini harga sawit per hari ini. Harga sawit per hari ini berdasarkan mata uang Malaysia ya, dan kurs harga sawit kan ditentuin sama Malaysia. Nah, ada di 3.692 ringgit per ton. Oke. 3.692 ringgit per ton harga CPO. Berarti kalau 3.692 ringgit per ton, maka kita pindahkan dulu ke rupiah. Jadi kita cek dulu harga kurs ringgit ke rupiah. Nah, ringgit ke rupiah hari ini adalah 313. Maka kita kalikan 3.000 berapa sih? Mana dia? Oh, ini. 3.313. Ringgit rupiah hari ini 3.313. Nah, jadi harga minyak sawit per hari ini per tonnya itu adalah 12.231.000 sekian lah. 12.200.000 lah, kita nggak begitu kan. 12.200.000. Oke. Per ton. Ini per ton ya. 1 ton itu kan 1.000 kilo. Berarti kalau kita bagikan 1.000, 12.200 dapat sini ya. Oke. Nah, ini kan harga per ton. 1 ton itu kan 1.000 kilo. Maka kalau kita bagikan 1.000, kita jadikan harga per kilo, maka dapatlah 12.200. Jadi harga minyak sawit per kilo hari ini adalah 12.200. Oke. Nah, 12.200. Kalau kita lihat grafiknya, jadi kalau kita mau menentukan laba orang ini sangat berkaitan sekali dengan harga minyak sawit di global, penilaian secara global, dan yang menentukan harga minyak sawit global itu adalah Malaysia, kawan-kawan, bukan Indonesia. Di situ juga saya terkejut. Kenapa? Karena cukup kecewa juga, karena sebetulnya kan produksi minyak sawit Indonesia lebih banyak daripada Malaysia gitu. Nah, ini tadi saya baca dari Detik News, diproduksi Indonesia ditentukan Malaysia. Nah, jadi Indonesia itu sesungguhnya menduduki peringkat teratas dalam kompetisi besar jumlah produksi sawit Indonesia. Jadi berdasarkan data BPS mencatat produksi sawit Indonesia itu mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,61% per tahun. Jadi kita yang terbesar di dunia, bayangkan di dunia itu. Hal ini merupakan prestasi yang baik bagi Indonesia, namun apabila ditelusuri lebih dalam, sebenarnya pencapaian itu belum cukup membanggakan. Malaysia memang sudah kalah dari Indonesia dalam memproduksi sawit dan CPO dunia, tetapi sampai saat ini Malaysia masih menjadi juru kunci dalam dan belum tergantikan dalam menentukan harga komoditas sawit dan CPO dunia. Jadi, pakai kurs dari ringgit Malaysia kalau menentukan harga komoditas dan CPO dunia. Jadi bertolakannya itu pada Malaysia, makanya di sini minyak sawit berjangka dibuat Kuala Lumpur, kawan-kawan. Mata uang dalam MYR. Itu kenapa harga minyak sawit di Indonesia itu tinggi, karena yang nentuin itu Malaysia dan kursnya itu dari pakai ringgit gitu. Di situ kan kita udah kalah kurs kan. Nah, penyebab mengapa penentuan harga CPO dunia berada di bawah kendali Malaysia adalah riwayat negara tersebut sudah pernah tercatat dan diakui sebagai produsen sawit dan CPO terbesar di dunia dalam jangka waktu yang cukup lama. Malaysia menentukan harga komoditas sawit dan CPO dunia, termasuk untuk Indonesia melalui Bursa Malaysia Derivatif atau BMD. BMD sendiri sudah
memiliki riwayat dalam perdagangan CPO sejak 1980, menyebabkan harga CPO dunia salah satunya ditetapkan dan mengacu pada mata uang ringgit Malaysia. Selain itu, harga komoditas sawit dan CPO juga ditentukan oleh dolar Amerika Serikat. Dolar wajar lah, dia selalu yang terkuat kan. Begitu kawan-kawan. Jadi kita baru bisa meriah ataupun ceria ketika kalau harga minyak sawit dunia itu kita yang tentuin gitu. Jadi kita harus meyakinkan di mata dunia kancah internasional dulu bahwasanya produksi kita itu paling besar dan konsisten. Sehingga kita bisa mungkin menggugat dunia bahwasanya harga sawit itu yang nentuin kita, bukan Malaysia lagi gitu. Oke. Nah, kita kembali ke CSRA. Oke, tadi kita asumsikan labanya di 2023 ini adalah 100 miliar. Karena kuartal 1, kuartal 2, 2023 50 miliar. Dikali 2, 100 miliar. Oke, jadi kesimpulannya kemungkinan laba CSRA tahun 2023 ini akan lebih sedikit dan turun dari laba tahun sebelumnya. Tapi ini belum pasti karena laporan keuangan kuartal 3 dan kuartal 4 belum keluar. Nah, tapi dari harga minyak sawit dunia memang sedang terjadi penurunan. Ini terakhir kali ada 3.692 ya. Nah, jadi minyak sawit itu dia harga tertingginya tembus waktu April 2022. Nah, kita lihat korelasinya. Kalau harga minyak sawit dunia tertinggi di April 2022 di sini, maka seharusnya harga saham CSRA juga tertinggi di April 2022. Kita lihat apakah betul-betul berkorelasi harga sawit dunia dan saham sawit di Indonesia. Kita lihat. Nah, ini grafik harga saham CSRA dalam 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat di sini di bulan April 2022 mereka memang menembus harga tertingginya di atas berapa ini? Di atas 800-an ya. Nah, jadi berarti betul korelasi antara harga minyak sawit dunia terhadap harga saham CSRA itu sendiri atau saham-saham emiten perusahaan sawit gitu. Nah, di sini kan harganya lagi landai nih, lagi landai, belum naik lagi. Mungkin suatu saat akan naik lagi gitu. Nah, kita lihat dari sisi neracanya. Nah, saya cukup kagum dengan saham CSRA ini karena neracanya cukup naik dan stabil gitu, sama labanya tadi juga kan. Itu kenapanya? Itu kenapa saya melihat saham CSRA ini cukup menarik dan masih saya bidik untuk dijadikan target investasi saya juga. 2019 aset lancarnya 191 miliar, 2022 202 miliar, 2023 569, 2021 569 miliar, 2022 503 miliar. Oke. Masih tidak lancarnya juga naik, jadi total liabilitasnya turun dari tahun sebelumnya ya. Nah, jadi ekuitasnya 963 miliar tahun 2022. Kita hitung dari yang terbaru. Oke, kita buat kuartal. Nah, yang terbaru kuartal 2 2023 ya, masih kuartal 3 belum keluar. Oke. Jadi ekuitasnya adalah 1000 atau 1 triliun. 1 triliun saham beredar 2 miliar. Oke, berarti harga wajar dari saham CSRA ini yang terbaru adalah 1 triliun dibagi 2 miliar sama dengan 500. Maka harganya saat ini adalah harga wajarnya dan di PBV 1 kali 500. Udah pas tadi kan kalkulasi stock bid 1,01. Nah, jadi saham CSRA saat ini diperdagangkan di harga 500 itu adalah harga wajarnya, PBV-nya 1 kali. Gitu kawan-kawan. Oke, kalau kita lihat track record-nya di sini, kita ganti secara anual. Nah, PBV CSRA ini selalu di atas 1 ya. 2020 1,3, 2021 1,3, 2022 1,2. Jadi CSRA ini masih punya peluang untuk harga sahamnya naik lagi, cuman kita masih menunggu laba dari 2023, laba bersih tahun 2023. Saya kira kalau labanya turun, harga sahamnya pun akan turun, kawan-kawan. Seperti itu. Tapi masih sangat unpredictable, belum bisa diprediksi secara pasti karena laporan keuangan
ketiga, kuartal 3 dan kuartal 4 belum keluar, dan harga sawit dunia juga masih sangat fluktuatif. Oke kawan-kawan, begitu saja analisa saya buat saham CSRA ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi belajar buat kita semua. Terima kasih.